Pernahkah kamu melihat seorang imam tradisional berjalan menuju altar dalam keheningan total? Tidak ada pengumuman, tidak ada sapaan. Hanya langkah tenang dan penuh hormat menuju hadirat Tuhan. Keheningan itu bukan kosong. Itu adalah bentuk perlawanan terhadap dunia modern yang selalu menuntut kebisingan. Di tahun 2026 ini, ketika aturan seperti tradisionis kustodes masih membatasi misa lama, setiap gerakan dalam misa Latin menjadi semacam perlawanan diam-diam. Hari ini, kita akan melihat peta tersembunyi dalam misa Latin. Dan setelah ini, kamu mungkin tidak akan melihatnya dengan cara yang sama lagi. Dunia modern selalu berteriak mencari perhatian, tapi imam tradisional justru memulai misa dalam keheningan yang dalam, bahkan ketika tokoh seperti Arthur Roach mendorong agar ritus lama perlahan dihentikan. Kenapa begitu? Karena misa bukan pertunjukan untuk manusia, ini adalah tindakan ibadah untuk Tuhan. Imam menghadap altar, bukan umat. Ini karena fokusnya bukan pada manusia, tapi pada Tuhan. Arah ini menghadap ke timur, ad orientum, melambangkan Kristus sebagai terang dunia. Dalam misa, imam bertindak sebagai alter Kristus, yaitu Kristus yang lain. Tidak ada aturan apapun yang bisa menghapus makna teologis ini. Sekarang, perhatikan tangan imam. Dalam bagian doa utama, canon, imam membuat sekitar 33 tanda salib. Angka ini melambangkan 33 tahun kehidupan Yesus di dunia. Setiap gerakan punya makna. Posisi jari, gerakan tangan, semuanya memiliki arti teologis yang dalam. Saat imam mengulurkan tangan di atas piala, chalice, itu mengingatkan pada imam besar dalam perjanjian lama yang menumpangkan tangan pada korban sebagai simbol penyerahan dosa umat. Ini bukan sekedar ritual kosong, ini adalah simbol yang menggambarkan realitas rohani yang lebih besar. Lalu ada posisi ad orientum, imam dan umat sama-sama menghadap ke arah yang sama. Di tahun 2026, beberapa keuskupan bahkan melarang posisi ini dalam misa biasa. Namun dalam misa Latin, ini tetap dipertahankan. Kenapa? Karena ini adalah bentuk penolakan terhadap budaya modern yang terlalu berpusat pada diri sendiri. Imam berbalik ke belakang bukan karena tidak peduli, tapi karena ia bukan pusat perhatian. Kristuslah pusatnya. Gerakan berbalik tubuh imam dalam misa juga punya makna, seolah menjadi jembatan antara dunia sekarang dan kehidupan kekal. Di dunia yang fokus pada aku, arah kuno ini tetap menunjuk pada tujuan sejati manusia, Tuhan. Perhatikan juga saat imam berlutut. Setiap kali ia berlutut, itu adalah tanda kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ini bukan drama atau formalitas, ini pengakuan bahwa manusia tidak layak berdiri di hadapan Yang Maha Kuasa tanpa rahmat-Nya. Kemudian ada ritual lavabo, yaitu mencuci tangan setelah persembahan. Imam mengucapkan mazmur, "Aku akan mencuci tangan di antara orang-orang tak bersalah." Ini bukan soal kebersihan fisik, tapi simbol pemisahan antara dunia biasa dan hal yang kudus. Bahkan gerakan tangan kecil di atas piala pun dianggap sebagai bentuk perlindungan rohani atas Ekaristi. Misa ditutup dengan bagian yang disebut Injil terakhir, yaitu pembacaan awal Injil Yohanes. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dalam misa modern, Novus Ordo, bagian ini sudah dihilangkan. Namun dalam misa Latin, ini menjadi pengingat terakhir sebelum umat kembali ke dunia. Pesannya jelas, Kristus hadir di dunia, dan kita diutus untuk hidup dalam kebenaran itu. Jadi, apa arti semua ini? Misa Latin bukan sekedar tradisi lama, ini adalah pola hidup yang tetap kuat dan bertahan. Setiap gerakan, setiap keheningan, setiap arah tubuh imam, semuanya menyampaikan ajaran iman secara nyata. Aturan bisa berubah, pembatasan bisa bertambah. Beberapa keuskupan mungkin menolak, tapi gerakan-gerakan ini terus hidup karena bukan milik paus atau uskup. Semua ini milik Kristus, dan Kristus tidak akan hilang. Doakan para imam, doakan pemulihan gereja, dan lain kali kamu melihat misa Latin, perhatikan baik-baik. Kamu sedang menyaksikan misteri yang tidak bisa dihancurkan oleh aturan apapun.